Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada video saya atau vlog saya yang kemarin-kemarin ya, saya membacakan tentang sungai-sungai surga di dalam kitab At-Tuhfatul Mardiyah, tentang sungai-sungai surga, yang mana asal dari sungai-sungai itu surga tersebut, mata airnya itu bersumber dari kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah saya jelaskan, sehingga lihat video yang kemarin saya sampaikan gitu di channel YouTube saya. Dan sekarang saya akan menerangkan sedikit ya tentang keutamaan fadilah dari kita membaca basmalah, yaitu kalimat yang sangat ringan. Khafifun fil lisan, ya, ringan di dalam lidah kita ketika kita mengucapkan ya bismillah, tentu dengan pelafalan pengucapan yang benar, bukan dengan asal-asalan gitu ya, bismillahirrahmanirrahim, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan kutip fadilah keutamaan membaca basmalah itu, atau apa sih manfaat kita membaca basmalah tersebut, di dalam kitab Syarah Ratibul Haddad ya, yang ditulis oleh Al-Habib Al-Allamah Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad Ba'alawi. Akhraja Waqi' was-Sa'labi an Ibni Mas'udin. Hadis ini ditakhrij oleh Imam Waqi' dan Imam Sa'labi, yang bersumber dari sahabat Rasulullah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, Abdullah bin Mas'ud berkata, man arada an yunjiyahullahu minaz zabaniyah at-tis'ata asyara falyaqra bismillahirrahmanirrahim liyaj'alallahu lahu bi kulli harfin minha junnatun min kulli wahidin. Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa siapa yang ingin diselamatkan Allah daripada malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah itu apa? Malaikat petugas dari anak buahnya malaikat Malik yang menjaga neraka. Malaikat zabaniyah yang mengeksekusi orang-orang yang ada di dalam neraka. Yang berjumlah berapa orang malaikat tersebut? Yaitu yang berjumlah 19. Maka hendaklah dia membaca Bismillahirrahmanirrahim agar Allah jadikan baginya ya dengan kalimat basmalah itu, dari tiap-tiap huruf dari kalimat basmalah itu, satu junnatan ya. Junnatan ya, bukan junnatun. Junnatun, satu perisai ya dari tiap-tiap malaikat tersebut. Jadi kalau kita ingin selamat daripada azab Allah, daripada siksa malaikat, maka banyak-banyaklah kita membaca basmalah gitu. Wa akhrajad Dailamiyu an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Dan hadis ini ditakhrij oleh Imam Ad-Dailami fi Musnadil Firdaus, dalam kitabnya yang bernama Musnad Firdaus, dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, annal muallima idza qala li sabiyyi qul bismillahirrahmanirrahim
Abdullah bin Abbas berkata, hadis mauquf ya, sesungguhnya seorang guru, seorang muallim, seorang ustadz, jika dia berkata, dia mengatakan kepada seorang anak kecil atau orang atau anak yang diajarkannya, qul, katakanlah bismillahirrahmanirrahim. Faqala, lalu si anak itu mengucapkan apa yang diperintahkan gurunya tersebut. Kutiba lil muallimi, maka dicatat bagi si orang yang mengajarkannya. Walis sabiyyi, dan anak kecil yang diajarkan tersebut. Wali abawaihi, dan kedua orang tuanya. Ya, orang tuanya si anak kecil itu yang mengirim si anak kepada guru yang mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim tersebut dengan cara yang benar, maka dicatat bagi mereka tersebut kutiba bara'atan minan nar. Kutiba bara'atun minan nar. Maka dicatat bagi mereka itu, dicatat mereka akan dibebaskan dari api neraka. Jadi begitu besar ya seorang guru, seorang ustadz yang mengajarkan basmalah gitu kepada anak kecil. Ya memang untuk mengajar belajar tentang Al-Qur'an, cara membaca Al-Qur'an tentu ya memang lebih ditujukan kepada anak-anak yang masih kecil. Yang memang mereka lebih cepat menangkapnya, dan insya Allah kalau kita istilahnya mendidik anak-anak kita untuk mempelajari Al-Qur'an, ya, mereka bisa membaca Al-Qur'an. Lihat, bismillah saja itu jika diucapkan dengan benar dan baik, ya, dia akan dibebaskan dari api neraka. Bagaimana dengan Quran secara keseluruhan? Ya, teruskan lagi. Akhrajat Dailami an Ibnu Mas'udin. Hadis ini ditakhrij oleh Imam Ad-Dailami yang bersumber dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Qala, dia berkata, qala Rasulullah. Ya, Rasulullah bersabda, man qara'a bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa atau siapa saja yang membaca bismillahirrahmanirrahim, kutiba lahu bikulli harfin arba'atu alafi hasanatin. Arba'atu alafi hasanatin. Maka dicatat baginya dari tiap-tiap huruf yang dilafazkan dengan kalimat basmalah itu, satu huruf itu 400.000 kebaikan. Wa muhiya anhu arba'atu alafi sayyi'atin, dan dihapus darinya itu 4.000 kesalahan dari tiap-tiap huruf. Wurufi'a lahu arba'atu alafi darajatin, dan diangkat dia itu dari tiap-tiap huruf yang dia baca dari kalimat basmalah, diangkat derajatnya di sisi Allah itu 4.000 derajat. Kemudian yang terakhir ya, dari kitab Ratibul Haddad, Syarah Ratibul Haddad ini yang saya baca, wa akhrajal khatibu fi talkhisi an Anasin marfu'an. Al-Imam Khatib mentakhrij satu hadis di kitab yang bernama Talkhis dari Sayyidina Anas, hadis marfu'. Hadis marfu' artinya hadis yang bersambung kepada Rasulullah. Man rafa qirtasan, Rasulullah bersabda, minal ard, siapa yang mengangkat secari kertas dari tanah, fi bismillahirrahmanirrahim, yang mana di dalam secari kertas tersebut ada tulisan bismillahirrahmanirrahim, ijlalan lahu an yudasa, sebagai satu penghormatan, pemuliaan ya dari kalimat basmalah tersebut yang ada di dalam kertas, agar jangan kotor atau tersia-siakan atau terinjak-injak. Kutiba indallahi minas siddiqin, maka dia dicatat di sisi Allah termasuk orang yang siddiqin, orang-orang yang benar.
wa khuffifa an walidayhi wa in kana kafiraini, dan akan diringankan untuk orang tuanya itu yang ketika orang tuanya mati masuk ke dalam neraka atau di azab kubur, diringankan azabnya meskipun orang tuanya itu bukan Islam, orang kafir. Seseorang yang tidak Islam tapi dia memiliki anak yang muslim, yang beragama Islam, ketika dia mengangkat satu buah kertas yang tertulis Bismillahirrahmanirrahim dari tanah, dia pungut, maka itulah ya yang diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga terjadi pada seseorang sufi yang terkenal di dalam dunia tasawuf yang bernama Bishr bin Haris rahimahullah. Syekh Bishr bin Haris adalah dalam satu riwayat, beliau ini orang ahli maksiat, tukang mabuk-mabukan. Pada suatu hari ketika dia sedang mabuk, berjalan sempoyongan, lunglai begitu kan. Di satu jalan matanya tertuju kepada satu benda yang ada di tanah. Ternyata ada sebuah kertas, yang mana kertas itu tertulis kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dia kaget. Kemudian dia langsung ambil kertas tersebut dari tanah. Kemudian dia beri minyak wangi, ya. Dia beli minyak wangi, dia taruh di atas sebagai satu penghormatan. Lalu beliau tidur, bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam mimpinya Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wahai Bishr, karena engkau memuliakan namaku di dunia, engkau angkat kertas yang tertulis namaku di situ sebagai satu penghormatan agar tidak tercecer, tidak tersia-sia, tidak terinjak-injak. Kau muliakan namaku, kau taruh di atas, kau beri minyak wangi, kau muliakan aku, maka aku akan memuliakanmu dunia dan akhirat." Inilah sebab taubatnya. Akhirnya dia bangun, dia bertaubat kepada Allah, dan Allah jadikan, Allah angkat derajatnya menjadi min kibaril aulia, termasuk wali-wali besar yang namanya tercatat di dalam dunia tasawuf, termasuk sufi-sufi yang berpengaruh pada zaman tersebut, dan sampai sekarang juga banyak pengaruhnya, banyak ajaran-ajarannya yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Nah, ini hanya sedikit saja ya tentang keutamaan fadilah kita mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah dalam video saya yang akan datang lagi akan saya bahas tentang keajaiban-keajaiban dari orang-orang yang suka mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah ya, mudah-mudahan bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.